Intinya adalah Egy Sujana mangkir 2 kali dan TPUA tidak tercantum di dalam AHU. Nah ini nggak jelas nih, framing yang menurut saya aneh, tidak pada tempatnya. Kenapa begitu? Karena Egy Sujana itu adalah pihak pelapor. Jadi bagian dari partisipasi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana, terlebih yang dilakukan oleh mantan pejabat. TPUA itu hanya tim pembela ulama dan aktivis. Kok seperti di framing, tidak tercatat dalam AHU dan lain sebagainya. Apa urusannya? Tim kok harus tercatat di AHU? Yang tercatat di AHU itu adalah badan hukum. Namanya saja tim. Dan tidak semua ormas harus berbadan hukum. Bisa hanya terdaftar atau bisa juga walaupun tidak terdaftar diakui sebagai ormas karena memang tidak ada ketentuan memaksa di dalam undang-undang bahwa setiap ormas itu harus terdaftar apalagi berbadan hukum. Jadi memention bahwa TPUA tidak terdaftar dalam AHU itu seperti ya ingin memojokkan lah kalau menurut saya. Apalagi mengatakan Egy Sujana tidak hadir 2 kali. Kenapa begitu? Karena yang empunya nama itu protes, menyampaikan nota protes sesungguhnya. Karena beliau itu dalam posisi yang sakit. Dan sakitnya itu parah, bukan sakit biasa-biasa saja. Nanti kita bacakan surat nota protesnya. Kendati demikian, beliau ingin terus berjuang dalam menegakkan kebenaran dan keadilan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Itu yang diyakininya. Karena itu saudara sekalian, saya akan membacakan surat dari Egy Sujana. Ada 2 versi. Versi Inggrisnya ada, versi bahasa Indonesianya. Tapi kita bacakan bahasa Indonesianya dulu, Inggrisnya nanti kita akan bacakan juga ya. Dengan keterbatasan pronunciation dan macam-macam lah. Oke. Kita akan lihat ya. Coba. Ini yang disampaikan oleh Egy Sujana ya. Nota protes terbuka. Presiden TPUA Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH.MSI. Saya kini sedang menjalani pengobatan kanker usus di luar negeri. Namun kendala kesehatan ini tidak menghalangi saya untuk tetap menyuarakan suara nurani dan kebenaran hukum yang saat ini tengah dikhianati. Pada tanggal 9 Desember 2024, TPUA secara resmi telah melaporkan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kepada pihak kepolisian. Sayangnya hingga hari ini laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara hukum. Tidak ada peningkatan status ke tahap penyelidikan apalagi penyidikan. Tidak ada pemanggilan saksi-saksi fakta maupun permintaan keterangan dari para ahli. Ini adalah bentuk nyata buying time. Menunda proses hukum dengan harapan publik akan melupakan kebenaran yang tengah diperjuangkan. Bandingkan. Dalam kasus lain yang melibatkan laporan Presiden Jokowi melalui kuasa hukumnya, penanganannya begitu cepat, istimewa dan intensif. Seorang advokat yang dilaporkan hanya karena menjalankan tugas profesi diperiksa selama 2 hari penuh tanpa henti, kecuali waktu makan dan ibadah. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 5 dan 16, advokat memiliki kedudukan setara dengan hakim, jaksa dan polisi, serta tidak dapat digugat perdata maupun dituntut pidana atas tugas pembelaannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ketimpangan hukum ini mencerminkan realitas yang menyedihkan bahwa negara hukum telah kehilangan ruh keadilan dan keberpihakannya terhadap kebenaran. Saya pribadi pernah merasakan represi hukum saat di penjara pada 2019, ditempatkan di ruang tahti berukuran 1,5 kali 3 meter. Hari ini pola yang sama berulang, hanya bentuknya lebih sistemik dan telanjang. Pasal 27 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, namun realitanya perlakuan hukum sangat diskriminatif. Hanya berpihak pada kekuasaan dan yang dilindunginya. Khusus mengenai ijazah Presiden Joko Widodo, pengacara beliau yang juga anak dari pejabat negara Yakub Hasibuan hanya memerlukan kurang dari 1 minggu untuk mendapatkan klaim
bahwa ijazah itu asli dari Mabes Polri yang jelas bukan lembaga akademik yang berwenang menyatakan keaslian suatu produk ilmiah. Oleh karena itu saya menyampaikan dua tuntutan utama sebagai langkah lanjutan TPUA. 1. Gerakan moral alumni UGM. Kami mendorong tokoh-tokoh seperti Mas Roy Suryo, Rismon, Tifa, Tiasuma, dan seluruh alumni UGM yang masih menjunjung nilai-nilai kejujuran dan integritas akademik untuk menyuarakan penolakan terhadap pengakuan keaslian ijazah oleh Polri dan menegaskan bahwa hanya UGM sebagai institusi akademik yang berhak menyatakan keaslian produk ilmiah yang dikeluarkannya. Oke. 2. Langkah hukum politik TPUA. TPUA akan menyusun counter law dan meminta perlindungan hukum dari Presiden RI terhadap dugaan pelanggaran wewenang Polri. Kami juga meminta DPR RI untuk menggunakan hak bertanya dan fungsi pengawasan konstitusionalnya dengan memanggil Kapolri, jajaran penyidik serta Presiden Jokowi beserta kuasa hukumnya untuk menjelaskan kepada rakyat mengapa terjadi ketimpangan penegakan hukum dan diskriminasi terhadap sesama warga negara Indonesia. Kami tidak sedang mempertanyakan seorang individu, melainkan mempertaruhkan masa depan bangsa di hadapan generasi muda yang ingin melihat kejujuran, kebenaran, dan keadilan benar-benar ditegakkan. Jika hukum terus menjadi alat kekuasaan dan bukan penjaga moral publik, maka bangsa ini akan kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan, dan akhirnya kehilangan arah. Salam hormat dan perjuangan, Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI, Presiden TPUA. Luar negeri 23 Mei 2025. Jadi sobat era sekalian, itu versi bahasa Indonesianya. Nah, ini ada juga bahasa Inggris ya. Coba kita bacakan ya, tentu dengan Malay pronunciation ya. Open letter of protest, President of TPUA Profesor Dr. Haji Egy Sujana, SHMSI. I am currently undergoing treatment for colorectal cancer abroad. However, the health challenge does not prevent me from voicing my conscience and demanding the truth of the law that is currently being betrayed. On December 9, 2024, TPUA officially reported the alleged falsifications of President Joko Widodo's academic diploma to the police. Unfortunately, to this day, the report has not been legally proceed. There has been no escalations to an investigation phase, let alone prosecution. No factual witnesses have been summoned, nor have any expert opinion been requested. This is a blatant form of buying time, delaying legal proceedings in hope that the public will forget the truth we are fighting for. Compare this. In another case involving a report filed by President Jokowi through his legal representative, the response was swift, privileged, and intense. A lawyer merely performing his professional duty was interrogated for 2 full days non-stop, except for breaks for meals and prayers. Yet, according to law number 18 of 2003 on advocates, Article 5 and 16, advocates hold equal standing with judges, prosecutors, and police, and cannot be subject to civil or criminal charges for action carried out in the scope of their legal duties, whether inside or outside the courtroom, as reaffirmed by the Constitutional Court. This disparity in legal treatment reflects a painful reality that the rule of law has lost its spirit of justice and its commitment to truth. I have personally experienced legal repressions when I was in prisons in 2000
2019 confined to a tahti detention called measuring only 1.5 by 3 meters. Today, the same patterns repeat, only now it is more systemic and blatant. Article 27 of the 1945 Constitutions clearly states that all citizens shall have equal status before the law and government. In reality, however, legal treatment is highly discriminatory, serving only those in power and those shielded by it. In the specific matter of President Joko Widodo's diploma, his attorney, who is also the son of a state official, Yakub Hasibuan, managed to obtain a claim of authenticity from the National Police Headquarters in under a week. This is despite the fact that the police are clearly not an academic institution authorized to verify the authenticity of academic document. Therefore, I hereby present two main demands as the next step from TPUA. First, moral movement of University Gadjah Mada alumni. We urge prominent figures such as Roy Suryo, Rismon Tifatiasuma, and all Universities Gadjah Mada alumni who uphold values of honesty and academic integrity to reject the recognitions of diploma authenticity by the National Police. Only UGM or University Gadjah Mada as the issuing academic institution has the authority to determine the authenticity of the academic product. 2. Legal and political action by TPUA. TPUA will develop a counter-legal framework and request legal protections from the President of the Republic of Indonesia regarding the alleged abuse of authority by the National Police. We also urge the Indonesian House of Representatives or DPRRI to exercise its constitutional oversight function and the right to questions by summoning the Chief of Police, the investigative team, and President Jokowi along with his legal counsel to explain the public why such legal imbalance and discrimination against fellow citizens continues to occur. We are not questioning an individual per se. We are safeguarding the futures of this nation in the eyes of its younger generation who yearn to see honesty, truth, and justice upheld in this country. If the law continues to serve power instead of safeguarding public morality, then this nation will lose its hope, lose the people's trust, and ultimately lose its directions. Respectfully and in struggle, Professor Dr. Haji Egy Sujana, SH, MSc, President of TPUA, abroad, May 23rd, 2025. Begitu Sobat Era sekalian ya. Dua versi Inggris dan versi Indonesianya ya. Jadi forgive me if I don't speak clearly ya, with a bad pronunciation. Tapi mudah-mudahan Anda mengerti karena ada teksnya juga ya. Begitu Sobat RH sekalian. Coba kita lihat komentarnya. Sekali lagi ya, saya mengutip perkataan dari lawyer dari Egy Sujana dan calon-calon yang dibidik lainnya yang mengatakan sebagai pelapor seharusnya Egy Sujana CS diberikan hak untuk mendapatkan perkembangan atas laporannya. Itu satu. Yang kedua, tidak diperlakukan seperti terlapor atau seperti orang yang pesakitan atau dibidik. Apalagi dikorek-korek organisasi TPUA-nya. Ya, ini tidak fair. Dan tambahan sedikit,
penegak hukum ketika menerima laporan adanya dugaan tindak pidana kan biasanya dengan asumsi bahwa dengan pertanyaan ya, dengan hipotesis apakah laporan itu benar. Kan mestinya begitu. Karena itu mereka mencari bukti-bukti. Tapi paradigma atau cara berpikir mereka dibalik. Bahwa apakah laporan ini tidak benar. Jadi di dalam kepala yang pertama kali adalah ini pasti tidak benar, ya kan? It is not right. Padahal harusnya apakah ini benar, ya kan? Apa is it right or not? Kan mestinya begitu. Tetapi itulah yang menjadi persoalan. Makanya kalau dalam debat-debat misalnya wakil dari polisi ditempatkan satu kubu dengan perwakilan Jokowi, wajar. Karena secara tidak langsung media itu menyindir bahwa mereka satu kubu. Padahal ini kan harusnya bukan perkubuan. Let's say berhadapan misalnya katakanlah pelapor dengan lawyer Jokowi. Itu fair. Tapi selebihnya adalah harusnya orang-orang yang bisa berdiri in between di kedua sisi atau orang-orang yang tidak masuk kelompok ke sana dua-duanya. Apalagi kalau itu seorang penegak hukum harusnya netral. Ya. Walaupun misalnya penegak hukum itu diwakili oleh pensiunannya, diwakili oleh staf ahli Kapolri dan lain sebagainya. Staf ahli ya, staf ahli apa istilahnya, penasihat ahli Kapolri. Itu nggak ada masalah. Yang paling penting adalah dia harus menunjukkan neutrality. Dan ini yang kelihatannya tidak dipunyai. Begitu sobat era sekalian. Coba kita lihat dan kita bacakan. Saya mendapatkan pesan khusus dari Profesor Egy Sujana agar membacakan open letter ini ya. Saya tidak tahu apakah dia ingin saya baca dalam dua versinya, tetapi intinya saya bacakan semua, baik versi Inggris maupun versi bahasa Indonesianya. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke. Coba kita. Dan kelihatan sekali ketika Dirtipidum melakukan press conference seperti memojokkan Egy Sujana, dianggap tidak datang dua kali. Padahal Egy Sujana sekarang berada di luar negeri, dia tidak mau menyebutkan di mana itu untuk menjalani treatment karena ada kanker usus yang parah ya, sudah parah sesungguhnya. Tetapi tetap dia katakan dia tetap ingin berjuang. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi payah kali kita ini ya, kok tiba-tiba negara tidak berlaku adil kepada warga negaranya. Oke. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Kemudian, this is a propaganda room for insulting this deprived human Kamal. Kemudian, ayo semua menyerukan supaya si Rismond memberi contoh dengan cara menguji keaslian ijazah S3-nya. Soalnya banyak rumor yang bilang ijazah S3 si Rismond palsu. Ini enggak. Saya ini saja ya. Fuad Burhani. Jadi gini sobat sekalian, kalau Anda mau begini, kita sedang mempermasalahkan Jokowi. Jadi Anda boleh bela, tapi nggak usah mempermasalahkan orang lain. Ya, itu tidak relevan. Apalagi mempermasalahkan ijazah S3-nya Rismond ya, buang-buang waktu ya, karena itu tidak relevan. Karena Rismond is an ordinary person, beda sama Jokowi, mantan presiden. Janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kehancuran. Oke. Lai Rismond luar biasa, punya 3 paten di Universitas Yamaguchi, Jepang. Ijazah asli banget, IPK, Dr. Eng A++, maju terus Lai. Oke. Apalagi ini ya, teman saya kuliah di Yamaguchi bangga karena ada orang Indonesia yang namanya terkenal di sana, namanya Rismond Hasyanipar karena nilainya bagus, cum laude. Yang nggak paham datang ke sana biar nggak we walk the talk, we talk the talk ya.
banyak ternak Mulyono di sini. Menyala kalau urat takutnya tak akan pernah putus. Takutlah dan waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi karena tidak ada antara ia dan Allah penghalang. Kemudian this is apalagi propaganda ini many time ya, repeated many times. Janganlah sama ya. Jokowi dari Depok menyimak, salam perjuangan. Kemudian apalagi ya, UGM diperjualbelikan integritasnya oleh oknum yang serakah. Kemudian endingnya Jokowi mencabut gugatannya karena polisi sudah mengklaim ijazahnya asli ya. Apalagi nih, Bung RH, kenapa ijazah atau surat penting lainnya tak lagi menggunakan sidik jari seperti zaman dulu yang justru lebih bisa menjamin keamanan, tak bisa dipalsukan? I don't know exactly ya, saya nggak ngerti ya. Kemudian apalagi ya, he trying hard to sell name of ulama but the case is differently ya. Kemudian apalagi ini, ini legitimasi palsu UGM, di mana kejujuran dan integritasmu? UGM industri untuk mencetak anak bangsa yang berkualitas dan berintegritas, kini UGM blacklist karena kelakuan oknum petingginya. Kemudian mau mengatakan A until Z tetap saja di mata pemuja Mukidi tidak berlaku, yang ada langsung dikeluarkan jurus pamungkas, dasar barisan sakit hati pembenci Mukidi, orang pecatan. But once again kita keluarkan bagaimana masyarakat menilai hasil dari Bareskrim tersebut. Jadi saudara sekalian, jelas ya, yang namanya masyarakat kira-kira 2 juta yang berpartisipasi di media sosial itu sebanyak 93,9% itu tidak setuju dengan Bareskrim. Ini adalah fakta yang tidak bisa dimungkiri. Jadi ini data per 18.00 WIB 23 Mei 2025. Jadi yang tidak setuju Bareskrim itu 93,9%. Tapi data tanggal 25 itu sudah lebih kecil lagi kalau tidak salah ya. Jadi ini agak mutlak. Dan kalau kita kaitkan dengan RH Channel misalnya, dari 127.000 yang voting, 88% tidak percaya soal Bareskrim yang mengatakan ijazah Jokowi asli. Jadi kalau kita misalnya mau mengklaim bahwa masyarakat ternyata tidak percaya Bareskrim, saya kira ada datanya, bukan tidak ada datanya ya. Insya Allah ada datanya, begitu sobat era sekalian ya. Jadi pada 25 yang tidak setuju itu sudah 94,2%. Jadi hampir mutlak, tidak bisa dibantah ya, undisputable. Begitu sobat era sekalian. Mau mengatakan apalagi ya, semoga Allah segera angkat semua penyakitnya Pak Egy Sujana, amin amin ya rabbal alamin ya. Whatever believe or not government problems. Kemudian jadi kalau orang-orang yang ngawur ini kita buang aja. Menuhin komen saja ya. Apalagi ya, uji lapor kok yang fotokopi, padahal disitulah yang diklaim asli itu dibongkar, ditunjukkan terbuka. Kok katanya akan ditunjukkan di pengadilan yang tak punya lapor, terbaca siasat berkelit itu. Ya begitulah saudara sekalian ya, mudah-mudahan Anda paham dan ini ada sebuah hal yang baik ke depannya. Kita nantikan
apa yang dilakukan oleh Profesor Egy Sujana. Mudah-mudahan segera sembuh, dapat pulang ke tanah air dan beraktivitas kembali, ya, memimpin TPUA bersama teman-teman lainnya, terus memperjuangkan kebenaran keadilan. Karena bagaimanapun itulah yang hakiki dari manusia yang dicontohkan oleh Prophet Muhammad, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, wherever and whenever. Oke, saudara sekalian, itu saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.